Oke, mungkin teman-teman review film dari kelompok Kak Momi cukup. Selanjutnya, teman-teman mungkin bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Nah, terus nanti sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, sesuai yang tadi sudah Tiara bilangkan, jadi tuh Bu Hari itu meminta teman-teman untuk mempresentasikan hasil analisis yang tentang film ADHD yang sudah dikirimkan di Bu Hari di Elena. Mungkin teman-teman ada yang mau presentasi, silakan. Assalamualaikum Kak. Iya Kak Nurul, silakan. Saya mau coba mereview video yang saya lihat dari materi ini. Oke, baik. Silakan. Saya beri kesempatan kepada Kak Nurul, saya persilahkan. Baik, di short movie yang saya lihat, jadi ada beberapa karakteristik ADHD. Cara garis besar yang saya temukan itu ada dua. Yang pertama yaitu masalah atensinya, yang kedua yaitu masalah hiperaktif. Nah, karakteristik berkaitan dengan masalah atensi terlihat pada film ini bahwa ini kan tokoh utamanya itu remaja perempuan ya. Nah, remaja perempuan ini dia terlihat sangat kesulitan untuk memusatkan perhatiannya pada pembelajaran gitu ya. Ketika guru menerangkan, dia terlihat sangat ingin fokus, cuma dia terlihat sangat kesulitan gitu. Kemudian dia juga terlihat menanyakan sesuatu pada temannya ya, pada teman sebangku yang di sebelahnya gitu. Mungkin saya pikir ini anak ini sedang bertanya gitu ya terkait materi yang dipelajari karena dia sulit berkonsentrasi gitu. Nah, lalu tadi juga kan di materi disebutkan bahwa untuk menangani anak yang ADHD itu kan harus salah satunya itu adalah dibantu oleh teman gitu kan untuk mengulang kembali materi yang diajarkan oleh guru. Nah, itu terkait masalah atensinya gitu ya. Nah, lalu masalah hyperaktif. Tadi ada masalah terkait hiperaktifnya gitu ya. Di sini saya menemukan bahwa ketika di suasana normal gitu ya, tidak ada sesuatu yang genting, tidak ada suatu kerusuhan, tapi anak tersebut terlihat seperti cemas, ya, terlihat sangat cemas, padahal lihat teman-teman di sekelilingnya itu sebenarnya biasa-biasa saja ya, tidak ada kejadian apapun, tapi dia terlihat sangat cemas sendiri, kemudian ia mengetuk-ngetukkan jemarinya ke meja, lalu menggerak-gerakkan ballpointnya gitu ya, lalu sepatunya juga kan, maksudnya kakinya dihentak-hentakan. Jadi ini mungkin yang saya temukan gitu terkait karakteristik ADHD yang terdapat dalam short movie yang disediakan. Itu mungkin Kak. Terima kasih. Mohon maaf kekurangannya. Baik, terima kasih kepada Kak Nurul ya. Terus teman-teman, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat lainnya tentang analisis film. Oh ya, nanti mungkin sambil bisa share screen juga tentang bagian mana-mana saja. Silakan teman-teman atau juga yang film lain selain film yang telah diberikan Bu Ari di Elena. Sepertinya ini Kak Vira Ulvia ingin menampilkan, saya persilahkan Kak Vira. Jika bisa Iya. nanti bisa share screen ya Kak, yang bagian mananya saja biar enak gitu. Oh iya, baik. Saya juga sudah menentukan menit-menitnya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin menunjukkan karakteristik pada short film yang telah dibagikan di Elena tersebut pada menit ke
awalnya itu pada detik ke-40. Jadi pada detik ke-40 ini, dia sudah mulai tidak bisa fokus. Nah, gejala utama ADHD ini berupa hambatan konsentrasi, dan pengendalian diri. Pada gejala inatensi anak tersebut, sering terlihat mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian atau tidak bisa fokus. Lalu pada detik ke-52, penglihatan dia sudah menjadi buram dan banyak pergerakan dari mulai tangan, lalu kaki, dan juga membuat bunyi dari tangannya yang dengan mengetuk meja. Nah, ketiga hal tersebut menandakan bahwa adanya ciri ADHD yang hiperaktif. Dia tidak bisa fokus jika hanya duduk diam dalam proses pembelajaran. Terus, pada menit kedua, seakan-akan dia mendengar banyak orang, padahal yang berbicara hanyalah guru. Lalu lama-kelamaan suara kelas pun menghilang. Nah, daya tahan konsentrasi dia sangat terbatas sehingga menghambat proses informasi receiving dari luar lingkungan. Sehingga pada menit ke-2:40 dia baru tersadar dan menanyakan kepada temannya apa yang harus dilakukan atas perintah guru tersebut karena pada sebelumnya dia tidak bisa fokus. Lalu juga pada tugas Elena ini kan disebutkan bahwa kita bisa mengambil sumber dari video lain. Nah, saya mengambil sumber dari sebuah video talk show. Jadi pada video ini ada seorang pembicara sukses yang mengalami ADHD. Nah, jadi saat mungkin saya bisa share link videonya sebentar ya. Ya, jadi nanti saya share. Ya, jadi sambil menunggu seorang pembicara Iya, itu, Kak. ya. Linknya bisa di-share nanti biar saya bukakan lewat laptop saya. Oh iya, Itu di YouTube ya? iya di YouTube. Oke. Ini saya share ke Gimit-nya di kolom komentar. Sebentar ya. Jadi sambil menunggu ini karena lagi loading, saya mau menjelaskan dulu. Jadi pada video ini, jadi dia tuh kan seorang pembicara sukses. Nah, dulunya ketika dia kecil, dia didiagnosa ADHD atau ADHD gitu. Tapi setelah dewasanya itu, dia seperti seakan-akan anak normal gitu. Nah, dalam sepanjang hidupnya hingga dewasa, dia mengalami kegagalan. Salah satunya di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini, dia udah masuk ke universitas perguruan tinggi, tapi karena gangguan atau keterhambatannya dalam belajar, akhirnya dia dikeluarkan. Lalu dia menikah, tapi setelah 1 tahun menikah dengan pasangannya, dia pun akhirnya bercerai. Dan dia selalu gagal gitu dalam kehidupannya. Dan akhirnya dia bisa sukses karena dia saat dewasa ingin memutuskan untuk menggali gitu apa itu ADHD, terus dia membuat sebuah komunitas dan lingkungan yang isinya berupa anak ADHD. Jadinya akhirnya dia bisa menyembuhkan penyakitnya dan akhirnya dia sembuh. Seperti itu. Linknya belum ada ya, Kak? Oh iya, ini nih, sebentar. Apa sudah ada linknya? Oke, sebentar ya.
benar ada kesalahan. Nanti tadi siapa? Kak Vira ya? Sambil Ya. sambil bisa jelasin tentang filmnya ya. Oh ya, mungkin bisa ininya apa? Dijelaskan aja videonya. Jadi itu video itu tuh sebenarnya bukan film. Jadi itu tuh kayak talk show gitu yang menjelaskan anak ADHD yang sukses gitu ketika dewasanya. Got it. It wasn't really you that decided to come here today. It was your brain. And whether you decided to walk or drive, take a taxi, ride a bike, that decision was made by your brain. Behavior, all behavior, is affected by the brain. This is a story about my... Jadi dia beranggapan bahwa semua aktivitas itu dimulai dari otaknya. Nah, sedangkan otak dia itu bermasalah gitu. standardized tests. I had, as all my teachers agreed, so much potential. I was also struggling. I didn't have many friends outside of books. I was easily overwhelmed. I spaced out of class. I lost things constantly. And trying to get my brain to focus on anything I wasn't excited about was like trying to nail Jello to the wall. But I was smart, so nobody was worried. It wasn't until middle school when I was responsible for getting myself to classes on time and remembering the right that being smart wasn't enough anymore. And I really struggled with self. Mungkin sih itu aja kali Kak. Mungkin ada yang ingin menyampaikan juga. I was diagnosed with attention deficit Diberi kesempatan yang lain. Oke, terima kasih. Bentar, aku belum stop. Oke, terima kasih Kak Vira. Terus tadi saya lihat di sini juga ada yang ingin menyampaikan itu siapa ya? Jadi Kak Sombono ya. Itu apakah filmnya sama persis di Elena atau film lain, Kak? Filmnya sama aja Kak yang di Elena. Oh, yang di Elena. Atau Kak Sombono saya pending terlebih dahulu ya, Kak. Mohon maaf, kita cari yang berbeda di Elena terlebih dahulu ya, Kak. Iya boleh Kak. Iya. Oke, ini siapa yang filmnya berbeda dari film yang dikasih di Elena? Halo, apakah teman-teman ada yang berbeda? Oh, Ika Rahayu, saya persilahkan. Ya, silakan Kak Ika Rahayu. Ya Kak, mohon izin saya juga ingin menyampaikan analisis dari video yang saya dapat berbeda dari yang di Elena. Mungkin link videonya bisa di-share di sini. Nanti Sudah, saya Pak. bantu. Oh, sudah. Oke, saya bantu buka. Ya, jadi dari judulnya itu udah kelihatan ya kayak itu ADHD tipe ADD attentif, jadi dia hiperaktif dan impulsifnya itu tidak terlalu dominan. Karena kan kalau yang saya tahu itu ADHD ada 3 tipe ya, tipe inatensi, hiperaktif impulsif, dan ADHD kombinasi. Itu juga bisa dikatakan ADHD apabila menunjukkan pola yang sama selama 6 bulan berturut-turut dan diagnosa di usia di bawah 7 tahun. Nah, di sini udah kelihatan dari awal sampai detik ke-20 ia bosan belajar ya, terus memainkan alat tulisnya dan duduknya itu tidak bisa diam. Kemudian ia juga terlihat gagal dalam menyelesaikan tugas sehingga tugasnya tidak selesai dari detik
30 sampai 37, dan dia juga teralihkan ketika melihat keluar dan memutuskan untuk mengayuh sepeda di sini. Nah, akhirnya dia mengayuh sepeda kemanapun dia mau tanpa tujuan. Dan ketika dia sampai di suatu tempat, nanti sepeda itu diletakkan begitu saja, tidak diletakkan dengan benar di sini. Di situ dia berlari ya kan. Di sini dikhawatirkan sepeda yang diletakkan itu hilang. Nanti kalau misalkan memang benar-benar hilang sepeda itu, akan muncul lagi gejala anak yang sering kehilangan sesuatu. Salah satu gejala dari anak ADHD tipe inatensi. Nah, setelah itu dia berjalan tanpa peduli dengan sepedanya. Kemudian ia mencoba untuk memanjat sebuah pagar di sini ya, secara berlebihan. Nanti di sini akan terlihat. Memanjat secara berlebihan tanpa mengkhawatirkan bahaya yang akan datang. Misalkan kakinya terluka atau dia akan terjatuh. Nah, setelah itu bukti lain bahwa dia adalah anak ADD inatensi. Dia berlari ke padang rumput di sini, padahal ada larangan untuk tidak mengakses tempat tersebut. Nah, itu juga udah terlihat bahwa dia tidak mempedulikan bahaya yang akan datang. Jadi saya bisa simpulkan di sini ada 6 gejala. Ada 7 gejala, maksudnya 7 gejala yang dapat diidentifikasi dari 9 gejala ADD tipe inatensi. Yang pertama yaitu gagal menyelesaikan tugas, menghindari tugas, kemudian mudah teralihkan, lalu kehilangan sesuatu, itu juga jika tidak kembali sepedanya, terus tidak terorganisir, menaruh sepedanya sembarangan, kemudian ceroboh karena memasuki tempat yang seharusnya tidak diakses, dan yang terakhir tidak dapat mempertahankan perhatian. Selain itu ia juga cenderung gelisah dan impulsif ketika memanjat berlebihan, karena yang saya pahami di sini antara ADHD inatensi sama ADHD hiperaktif impulsif itu masing-masing ada 9 gejala, dan dia akan menunjukkan tipe ADHD-nya ketika muncul 6 atau lebih dari 9 gejala tersebut. Itu aja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Ika Rahayu ya tadi ya. Oke, selanjutnya ada yang ingin menyampaikan selain film yang di Elena, saya persilahkan. Masih ada waktu 10 menit. Kak Fadla bisa share screen dari link yang aku kasih ya. Oh, Kak Widya ingin menyampaikan. Oke, saya persilahkan Kak, sebentar ya. Iya. Ini ya Kak Widya filmnya. Ya, terima kasih Fadla. Nah, di film ini itu berjudul ADHD Experientials. Nanti kita tonton dulu, nanti beberapa part saya jelasin.
Iya, Kak Fadla bisa di-stop dulu ya. Nah, jadi di awal tadi itu kan terlihat Billy itu diperintahkan oleh ibunya untuk jangan lupa memasukkan pekerjaan rumahnya dan merapikan baju-baju yang ada di atas kamar, di atas kasurnya. Nah, di sini itu terlihat dari karakteristik ADHD dalam buku Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus milik Frida Mansong. Itu yang pertama ada sulit dalam mengorganisir tugas dan aktivitas. Nah, ini tadi terlihat jelas kan di mana Billy ini agak kesulitan dalam mengorganisir tugas-tugasnya. Dia kan harus merapikan baju-baju yang tadi, terus harus membereskan buku-bukunya, sementara dia nggak bisa menyelesaikan tugas-tugasnya itu secara benar. Nah, yang kedua itu mudah terdistract dengan stimulus lain. Terlihat tadi saat dia merapikan baju-bajunya itu ada mainannya yang terjatuh, kemudian ia langsung perhatiannya itu langsung terdistract oleh mainan yang jatuh tersebut. Yang ketiga itu pelupa. Tadi sudah diingatkan berkali-kali diingatkan dengan ibunya itu untuk memasukkan pekerjaan rumahnya ke dalam tas. Namun karena perhatiannya teralihkan, jadinya dia lupa untuk memasukkan pekerjaan rumahnya yang padahal udah diingetin sama ibunya. Boleh dilanjut, Kak Fadla? Nah, iya, berlanjutan dengan part yang tadi itu, di mana Billy ditagih tugasnya oleh sang guru, tapi dia tadi lupa membawanya kan. Terus kemudian itu sang guru itu memberikan pertanyaan,
Namun sesuai dengan karakteristik anak ADHD, terkadang itu sebelum dipersilakan untuk menjawab, dia sudah menjawab. Kemudian seperti yang gejala-gejala yang suka diperlihatkan, mengetukkan meja, terus kakinya menggeliat juga tadi terlihat di video ya. Terus tidak bisa fokus saat mengerjakan tugas tuh Billy malah melihat keadaan kelasnya, atau dia malah melihat jam, dia nggak fokus sama pekerjaan yang harusnya dia selesaikan. Terus dia juga itu kesulitan untuk melakukan pekerjaan dengan diam. Terlihat tadi saat mengerjakan tugasnya justru dia meraut pensil yang banyak itu dengan menyembulkan suara dari rautan itu kan suaranya agak bising ya, terus mengganggu teman-temannya. Terus juga dia meninggalkan tempat duduk karena tertarik dengan stimulus di luar. Terlihat dari dia tadi meninggalkan tempat duduknya terus berlari ke jendela dekatnya. Yang terakhir itu, dia tidak dapat menyelesaikan tugas. Terlihat tadi saat pengumpulan tugasnya, ternyata dia tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Nah, itu saja yang bisa saya analisis dari film yang saya angkat. Terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Widya yang telah men-share atau memberikan hasil analisisnya. Oke, saya rasa untuk analisis film saya cukupkan sampai di sini saja karena waktu terus berjalan.